Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bahas terkait dengan duet Anies Kaisang. Dan sudah bergabung bersama kami analis politik Adi Praitno. Mas Adi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Pak Zainul PKB dan juga ada Sheryl dari PSI. Anda melihat bagaimana duet antara Anies dan juga Kaisang, apakah ini kejutan terbesar untuk Jakarta di Pilkada nanti? Ya, sebenarnya dua hal. Pertama, proposal yang ditawarkan dari PKB ya untuk menduetkan antara Anies dan Kaisang, ini kan sebenarnya untuk memudahkan bagaimana memenangkan pertarungan Pilgub di Jakarta. Kalau Anies berpasangan dengan Kaisang, bagi saya Pilkada Jakarta selesai. Hmm. Karena ini menyatukan dua kekuatan politik yang cukup besar. Apapun judulnya, Anies itu elektabilitasnya mentereng per hari ini. Kaisang itu adalah sosok yang bukan hanya ketua umum PSI, tapi juga anak presiden yang saya kira akan ditopang oleh begitu banyak resource politik, terutama resource politik yang kemudian beberapa waktu yang lalu memenangkan Prabowo dan Gibran. Kan itu yang sebenarnya bisa kita tangkap secara matematis ya. Oleh karena itu ya yang jago ini PKB ini langsung mengumumkan Anies, ini surprise dan kemudian mengajak Kaisang berkoalisi. Ingin menang mudah ini PKB ceritanya. Baik, tapi bukan tanpa ada yang harus diperhitungkan. Menurut Anda Oh apa yang harus iya, itu yang diperhitungkan? kedua, Mas. Nah, itu yang kedua. Ada begitu banyak sebenarnya kerumitan-kerumitan untuk menduetkan keduanya ini. Pertama pada level elit ya, harus kita akui bahwa elit-elit pendukung Anies, mungkin di luar PKB, itu ada kecenderungan memang tidak terlampau happy dan tidak nyaman jika Anies berkoalisi dengan Kaisang. Selama ini Anies itu diposisikan sebagai antitesa, orang yang selalu dihadap-hadapkan dengan kekuasaan politik. Nah, Kaisang itu adalah bagian dari penguasa. Kaisang itu bagian dari kekuasaan politik yang saya kira pada level elit partai-partai pengusungnya pun nantinya juga akan memberikan satu resistensi dan penolakan. Begitupun pada level grassroots. Teman-teman PKB dan BSI bisa tanya. Coba tanya ke pengurus-pengurus PSI dan basis konstituennya itu, mau tidak kalau kemudian Kaisang dengan Anies Baswedan? Sampai kiamat nggak bakal mau mereka itu. Begitupun dengan basis pemilih PKB dan Anies lah. Secara umum, hampir mayoritas mereka juga menolak untuk berkoalisi. Dua hal ini yang saya kira memang bisa menjelaskan bahwa ada kerumitan yang bisa mempertemukan antara Kaisang dan Anies. Tapi Mas, kalau saya membaca sampai hari ini, pernyataan Kaisang soal duet dengan Anies itu cukup gamblang dan cukup vulgar ya. Misalnya Kaisang menyatakan saya nggak masalah kok berpasangan dengan Anies. Nah, yang bisa menghentikan Kaisang untuk berkoalisi dengan Anies itu cuma satu orang, Presiden. Hmm. Sebagai orang tuanya. Di luar Pak Jokowi, saya kira nyaris tak ada satu orang pun yang bisa menghentikan Kaisang kalau memang betul ingin berkongsi dengan Anies. Mau Mbak Sheryl, mau kawan-kawan PSI ataupun partai-partai KIM, nggak mungkin bisa menolak keinginan Kaisang itu. Yang bisa menghentikan keinginan Kaisang, ini kalau serius ya, mau berkoalisi dengan Anies, yang bisa menyetop keinginan Kaisang berkoalisi dengan Anies cuma satu, Pak Jokowi, sebagai orang tuanya dan mentor politik utamanya. Selebihnya nggak ada. Baik, apakah pernyataan Kaisang maju di Pilgub Jakarta ini murni organik dari benih pemikiran Kaisang sendiri atau ada sesuatu karena ini menjelang pilkada dan harus hitung-hitungan keuntungan begitu? Ya, saya kira sejak Kaisang menjadi kader PSI dan kemudian jadi ketua umum partai, itu kan bentuk keseriusan bahwa Kaisang itu interest ya. Dia ingin engage dalam urusan-urusan dunia politik, termasuk dalam dunia politik elektoral. Apalagi setelah putusan dari Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu, ini kan menjadi angin segar. Betapa orang seperti Kaisang, sekalipun umurnya belum cukup 30 tahun saat mendaftar, sangat mungkin akan menjadikan kesempatan ini sebagai variabel penting ya untuk ikut bertanding entah di Jakarta ataupun di tempat yang lain. Dan bahkan kita tahu sebelum ada putusan dari Mahkamah Agung kan memang nama Kaisang sudah disanding-sandingkan dengan kader Gerindra ya. Budi Juandono saat itu meski Budi itu menolak untuk maju ya, tapi kan orang nggak berhenti bicara Kaisang. Bahkan Kaisang sampai hari ini terus menyatakan keinginannya untuk maju di Jakarta dan kemungkinan akan berduet dengan Anies Baswedan. Meski saat bersamaan tentu kita harus menunggu, per hari ini pun belum ada peraturan turunan yang kemudian dilahirkan pasca putusan dari Mahkamah Agung. Belum ada perubahan di PKPU, belum ada juga misalnya perubahan-perubahan signifikan dalam Undang-Undang Pilkada, termasuk misalnya hearing
yang akan dilakukan oleh KPU dengan kawan-kawan Komisi 2 di DPR terkait dengan bagaimana putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan umur 30 tahun saat pelantikan. Ini kan masih pelik, belum ada putusan kunci. Tapi kalau melihat pergerakan politik Mas Kaisang sudah mulai membangun komunikasi, ada PKB yang kemudian menyodorkan proposal politik, statement-statementnya yang menurut saya ada intensi untuk maju dalam Jakarta. Bukan tidak mungkin, Ya, Kaisang itu memang cukup serius untuk ikut bertanding di Jakarta. Dan itu secara alamiah, siapapun yang terjun dalam dunia politik pastinya ingin menjadi pejabat publik di negara ini. baik. Mas Adi, kalau tadi Anda katakan bahwa main behind Kaisang ada sosok Jokowi begitu ya, meskipun Pak Zulhas Ketumpan sudah meminta izin untuk mengusung Kaisang di Pilgub Jakarta ditolak oleh Jokowi, tapi Kaisang sendiri yakin bahwa itu kata Pak Zulhas, bukan kata saya. Apakah ke depan Kaisang akan berjuang sendiri tidak digadang-gadang oleh man behind Jokowinya? Enggak, tidak ada main behind sebenarnya, Mas. Kalau Kaisang ingin maju pilgub, ya tentu berusaha bagaimana untuk mendapatkan dukungan politik ya. Tapi kan saya nggak mungkin mengatakan bahwa Kaisang dan Pak Jokowi akan memiliki sikap politik yang berbeda. Pasti ada pembicaraan yang serius. Ini kan menyangkut soal orang tua dan anak. Dimanapun keputusan-keputusan politik strategis itu pasti dibicarakan dan diputuskan dalam inner circle keluarga inti mereka. Jadi sekalipun Pak Zulhas menyatakan bahwa Pak Presiden menolak, tapi per hari ini kita mendengar Kaisang itu cukup serius bicara soal kemungkinannya berkoalisi dengan Anies. Tentu ini yang saya kira bahwa ada dua kutub yang per hari ini bisa kita tangkap. Seakan-akan ada keinginan yang tidak inline. Keinginan seorang Pak Jokowi sebagai orang tuanya Kaisang dengan Kaisang yang kelihatan ingin maju dalam Pilgub. Itu tadi. Ya. Tak ada yang bisa menghentikan Kaisang maju dalam Pilgub Jakarta berpasangan dengan Anies kecuali Pak Jokowi sebagai orang tuanya. Di luar itu, saya kira tak ada satupun yang bisa menghentikan keinginan Kaisang. Baik, Mas Adi saya tahan dulu. Saya mau ke Pak Zainul. Pak Zainul, Mas Adi mengatakan bahwa Anies Kaisang ini jalan cepat untuk menang di Pilgub Jakarta. Anda masih ragu untuk meyakinkan bahwa Anies dan Kaisang maju pada Pilgub Jakarta? Saya kira Mas Adi Praetno terlalu to the point menurut saya. Iya. Jadi begini, Bang Arsal ya, tentu kita nggak bisa melihat itu hanya dari satu sisi Mas Anies saja. Saya kira teman-teman PSI sesaat juga tahu peta politik yang ada di DKI. Kan ada Gerindra, ada Golkar, yang sampai sekarang juga masih menyimpan jagoannya kan. Kita masih lihat jagoannya Gerindra siapa, jagoannya Golkar siapa. Apakah mereka punya misalnya figur-figur yang juga sepadan dengan Mas Anies misalnya, kan kita akan juga lihat ya peta politik dan dinamika partai-partai tiga besar di parlemen ini kan gitu. Kita nggak bisa memandang enteng misalnya Gerindra dan juga Golkar. Saya kira Mas Adi juga tahu itu. Jadi kalau misalnya dianggap pasangan Mas Anies dan Kaisang ini otomatis akan memenangkan Pilgub DKI, ya kami dari PKB tentu harus tetap menjaga objektivitas dalam menilai kans untuk Pilgub DKI itu. Baik. Jadi terima kasih kalau misalnya ini dianggap sebagai Mas Adi sudah mengapresiasi. Terima kasih atas apresiasi upaya-upaya teman-teman PKB DKI. Tapi lagi-lagi Mas Adi, ini di PKB masih sangat awal tahapannya gitu, masih di proses penjaringan. Diusulkan ke DPP saja belum. Jadi kita ingin lihat dinamikanya ke depan seperti apa. Baik, tapi Anda tidak menapik bahwa elektabilitas Anies di Jakarta masih melebihi dari Ida Fauzia dan juga Pak Zajil Fawait? Oh, kali itu ya, kalau top of mind tetap kita akui Mas Anies tetap yang tertinggi. Fair kita akui soal itu. Ya. Baik, saya mau ke Sis Sheryl terkait dengan yang tadi saya katakan putusan dari MA. Masih kita tunggu bagaimana KPU akan mengabaikan atau akan menjalankan putusan itu. Saya mau komentar dulu, PSI menyikapi dari putusan MA ini seperti apa? Yang pertama saya tekankan lagi, bukan PSI yang menggugat ke MA. Ya. Itu dari Ketua Umum Partai Garuda, tapi Betul. selalu ditanyakan ke PSI. Tapi paling tidak PSI ini diuntungkan dengan putusan MA ini ya? Saya tidak mau memakai diksi diuntungkan ya. Saya lebih suka memakai begini, apapun keputusan MA nanti, kalau memang
meloloskan bahwa batas usia 30 tahun pada saat dilantik, bukan pada saat mendaftar sebagai calon, itu berarti membuka peluang lebih besar lagi kepada tokoh-tokoh Indonesia yang kiranya mampu dan punya kredibilitas untuk maju sebagai di ajang pilkada ini, untuk maju gitu loh, bahwa mereka lebih punya kesempatan lagi karena kan ini bukan masalah satu orang yaitu Mas Ketum kami Mas Kaisang ya, tapi Ya, banyak sekali orang-orang muda lain di seluruh Indonesia gitu loh. Jadi sudahlah kalau soal itu, dan kalau saya pribadi saya selalu menekankan di berbagai forum bahwa ini kita masih mau berdebat umur, bukannya kita harusnya berdebat visi misi dan apa yang akan dibawa oleh sang calon. Karena kalau mau berdebat, saya punya sejumlah data di berbagai negara di dunia bagaimana calon kepala daerah yang muda mengalahkan incumbent atau mengalahkan orang yang sudah 40 tahun bekerja di balai kota begitu. Itu ada datanya, saya punya semua dari Amerika, dari Jepang, dari berbagai belahan dunia. Yang 27 tahun ada. Jadi sudahlah, kita ini sekarang kalau dari PSI kita selalu berdebat meritokrasi, yaitu apa? Apa sih skill, apa sih yang mau dibawa, apa yang akan dibawa ke piring itu gitu loh. Bukannya masalah usia saja kan, tapi sudahlah kita mau menghormati, biarkan MA bekerja dengan profesional, kita tidak mau berpolemik di situ. Intinya seperti itu. baik. Kalau menurut Anda, Bro Kaisang ini bagaimana skillnya? Karena untuk memilih memimpin, maksud kami wilayah yang kecil saja, belum punya pengalaman. Bagaimana masyarakat tahu bahwa Bro Kaisang ini mampu memimpin Jakarta yang sebegitu besarnya? Kalau Mas Irsan nanya ke saya, pasti saya akan bicara yang bagus-bagus tentang ketua umum saya. Lebih baik kita tanyakan ke misalnya parpol yang sudah mulai melirik nama Mas Kaisang untuk disandingkan dengan jagoannya. Dan itu kan tidak sedikit ya. Ini sekarang animo begitu banyak. Bahkan bukan datang dari PSI sendiri, tapi dari pihak-pihak lain yang berusaha menggandeng Mas Kaisang begitu. Jadi saya rasa ketika orang datang ke PSI dan menawarkan bagaimana kalau Mas Kaisang maju kita akan usung, itu kan pasti sudah ada hitung-hitungan politiknya gitu loh. Nggak mungkin orang mau mengajukan calon yang kira-kira ini bakal jadi loser, akan jadi pecundang begitu kan. Pasti Baik. kan mereka sudah melihat track recordnya seperti apa. Baik, saya juga mau minta pendapatnya si Sheryl sama seperti pendapatnya Pak Zainul ketika Mas Adi mengatakan bahwa Anies Kaisang di Pilgub Jakarta ini cara cepat untuk menang. Secara singkat saja. Saya tuh selalu senang kalau ada Mas Adi, karena Mas Adi itu seru. Seru banget analisanya. Saya senang banget kan, sepertinya sudah 1 mingguan ini ya, kalau saya lihat di media itu ramai tuh bicara tentang Kaisang. Bahkan ada pernyataannya misalnya Mas Kaisang lebih cocok jadi menteri daripada maju pilkada. Kami sih di PSI menikmati berbagai pujian dan analisa Mas Adi ya. Dan terlepas dari misalnya sudah ada misalnya dari Ketumpan mengatakan bahwa saya sudah bertemu Pak Presiden mengatakan seperti ini. Tapi kalau kami sebagai kader PSI, kami tegak lurus Pak Jokowi, dan kami punya Mas Kaisang, kami tentunya akan mendengar apa perkataan Pak Jokowi lewat Mas Kaisang. Kami akan lebih percaya kalau sumbernya adalah ketum kami sendiri. Karena kadang orang itu kan menafsirkan perkataan lawan bicaranya. Jadi ya dalam politik itu banyak kode-kode politik yang mungkin kalau yang mendengarkan si A akan berbeda hasilnya kalau yang mendengarkan si B begitu loh. Jadi ini masih sangat cair, tapi kami sangat menikmati berbagai analisa dan masukan dari Mas Adi Prayitno ya, dan juga para pengamat-pengamat politik lainnya. Yang jelas, saya rasa Mas Kaisang itu tentunya memang punya seorang guru yang sangat luar biasa, itu ayahnya sendiri ya. Dan kita lihat bagaimana Pak Jokowi bisa rekonsiliasi dengan Pak Prabowo demi kepentingan negara, demi kepentingan orang banyak. Kalau sampai Mas Kaisang misalnya menggandeng siapapun itu orang yang dulu berseberangan dengan dia, itu pasti sudah ada hitung-hitungan strategisnya untuk kepentingan orang banyak juga, untuk kepentingan masyarakat. Saya percaya itu. Jadi kami percaya ya, dan saya selalu mengatakan gini, PSI saat ini, DPP masih menghitung bagaimana hasil survei, bagaimana dinamika politik, parpol-parpol, juga akar rumput PSI, dan tentunya konstituen PSI. Karena tadi analisa Mas Adi itu tidak salah, bahwa konstituen pengusung PSI dan mungkin konstituen Mas Anies itu orang yang berbeda begitu. Jadi ya kita lihatlah bagaimana. Karena tentunya nanti perang itu kan akan visi misi ya gitu ya. Dan saya rasa rakyat Jakarta itu pintar karena mereka sudah pernah merasakan bagaimana Jakarta sangat bagus di era Pak Ahok, lalu Jakarta yang juga bagus di era Pak Anies. Jadi kita lihatlah bagaimana. Warga Jakarta itu sangat cerdas dan kritis. Baik, kita tahan dulu si Sheryl. Saya juga mau nanti akan meyakinkan ke Mas Adi apakah benar tidak ada
sosok yang bisa mengalahkan dua sosok ini jika jadi satu tim di kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa, NTV Prime masih akan kembali usai jeda. Ya, Anda masih bersama kami di Dialog NTV Prime, masih bersama Pak Zainul, si Seri dan juga Mas Adi. Mas Adi, sebelum saya lebih jauh bertanya apakah ada sosok yang bisa mengalahkan Anies dan juga Kaisang jika maju bersama di Pilgub Jakarta. Selain PKB, ada juga Nasdem, PKS, dan terakhir ada PD Perjuangan yang tertarik untuk mengusung Anies. Apakah Anies ini sebegitu tertarik ataupun sebegitu masih berjaya di Jakarta sehingga banyak partai ingin mengusungnya pada Pilgub Jakarta? Ya, saya kira memang partai-partai dan elit politik di negara ini untuk bicara tentang Pilgub Jakarta, mereka pasti punya guidance, terutama data-data statistik survei yang saya kira memang menunjukkan per hari ini elektabilitas Anies itu cukup menjulang dan nyaris tanpa ada lawan tanding yang signifikan ya. Meski beberapa waktu yang lalu misalnya Anies sempat turun karena tidak lagi diasosiasikan akan maju kembali di Pilgub, mengingat Anies itu sudah maju Pilpres. Tapi ketika belakangan orang ramai bicara tentang Anies ingin maju di Jakarta, sudah ada partai yang mengendorse, apalagi kemarin misalnya PKB memberikan dukungan secara terbuka, Anies itu rebounds. Bukan hanya soal popularitasnya yang mentok, tapi memang elektabilitasnya kembali secara signifikan. Ini yang sepertinya menjelaskan kenapa begitu banyak partai-partai politik, terutama partai politik di kubu 1 dan 3 itu, menjadikan Anies sebagai sosok yang sangat mungkin akan mereka usung. Ini soal faktor elektabilitas, Mas. Melampaui faktor-faktor yang lain. Kalau faktor kinerja saya kira masih kita debat panjang. Karena dalam banyak hal Anies pun juga banyak compang-camping yang belum dibenahi. Banyak juga orang yang saya kira kapasitas dan kompetensinya untuk memenuhi Jakarta yang juga selevel dan bahkan bisa melebihi Anies. Cuman sosok-sosok itu karena nggak populer, nggak punya basis elektabilitas yang cukup solid, jadi tak satu pun ada partai yang tertarik untuk menjadikan dia untuk maju dalam Pilgub. Beda dengan Anies. Anies punya segala-galanya, portofolio politiknya mentereng, mantan gubernur Jakarta, mantan calon presiden sekalipun kalah, tapi kan elektabilitasnya masih cukup kuat secara signifikan. Ini yang saya kira satu-satunya faktor kenapa partai, bahkan seperti PKB, itu mendahului partai lain mengumumkan Anies sebagai kandidat mereka. Nah, yang kedua, kalau kita membaca hasil survei, tentu saja ada nama lain sebagai penantang yang relatif serius ya, untuk secara kompetitif bersaing dengan Anies, yaitu Ridwan Kamil. Jadi ketika nama Ridwan Kamil disorongkan maju di Jakarta oleh Golkar beberapa waktu yang lalu, diperkuat misalnya dengan rekomendasi Gerindra, bagi saya ini juga based on data, bukan hanya soal yang penting melawan Anies. Karena Ridwan Kamil ini adalah sosok yang elektabilitasnya secara perlahan mendekati Anies Baswedan. Oleh karena itu, kalau Ridwan Kamil maju, disokong oleh partai-partai pendukungnya Prabowo dan Gibran, ini akan menjadi persaingan yang cukup luar biasa di Jakarta. Baik. Oleh karena itu, Mas, ini terakhir ya. Kalau Kaisang memang betul jadi maju di Jakarta, kalau saya baca secara umum, memang lebih cocok berpasangan dengan Ridwan Kamil ketimbang dengan Anies Baswedan. Baik, kalau proposal duet Anies Baswedan ini benar adanya, apakah PDIP ini juga istilahnya akan mencair begitu? Karena proposal ini partai-partai yang mengusungnya memang berseberangan pada Pilpres yang lalu begitu. Kalau PDIP ini kan sepertinya asal bukan terah politik Jokowi. Jadi siapapun calon yang beririsan dengan terah politik Pak Jokowi, rasa-rasanya PDIP agak enggan untuk menjadi bagian di dalamnya. Itu kan mereka tunjukkan misalnya di Pilgub Sumut. Mereka sudah menyiapkan misalnya orang yang dinilai potensial untuk menghadapi Bobi, sudah mulai membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang bisa menghadang laju kekuatan Bobi di Sumut, termasuk di Jakarta. Jadi ketika misalnya PDIP juga tertarik menyatakan berkomunikasi dengan Anies Baswedan, ini kan ada variabel bagaimana hanya Anies lah yang kemudian sangat mungkin akan melawan dominasi kekuatan politik. Apalagi ini dikaitkan soal kemungkinan Kaisang maju di Jakarta. Itu yang saya sebutkan, Mas, bahwa PDIP ada kecenderungan dimanapun ada terah politik Jokowi maju dalam pilkada di November 27, di situ sepertinya memang PDIP akan menjadi penantang, entah menjadi kongsi, entah menjadi sahabat,
baik itu menawarkan kader mereka ataupun tidak. Rasa-rasanya PDIP ini kan hanya akan menjadi partai yang terus akan memberikan perlawanan dimanapun kekuatan politik Jokowi itu berada. Baik, Mas Oleh Adi, karena tadi Anda menyebutkan Ridwan Kamil bisa saja menjadi head-to-head-nya Anies dengan Kaisang. Tapikah apakah bisa elektabilitasnya Ridwan Kamil di Jakarta melampaui persentase elektabilitas Anies dan juga Kaisang? Namun bila juga bisa melampaui persentase elektabilitas keduanya ini, dengan siapa Ridwan Kamil bisa dipasangkan? ya tentu ini butuh ukuran-ukuran statistik yang lebih lanjut, Mas. Kalau angka statistik per hari ini itu kan soal bagaimana elektabilitas secara personal. Yang relatif bisa mendekati Anies itu Ridwan Kamil. Nama-nama lain itu tercecer jauh ya. Nama seperti Ahok, Risma, dan yang lainnya itu dalam kalkulasi apapun agak sulit untuk bisa mengejar elektabilitas Anies. Tapi kalau Ridwan Kamil, ini secara perlahan selisihnya sudah tak sampai 2 digit. Sudah perlahan bisa mepet dan mendekati Anies Baswedan dari segi elektabilitas. Oleh karena itu, partai seperti Gerindra itu tentu tidak main-main ketika merekomendasikan kepada Ridwan Kamil maju dalam Jawa Barat. Ini karena ada Ridwan Kamil yang sangat mungkin elektabilitasnya bisa didongkrak dan bisa mengejar bagaimana elektabilitas Anies Baswedan. Apakah Ridwan Kamil bisa menyalip dan memenangkan pertarungan? Kuncinya satu, ya kerja keras. Kuncinya satu, kerja keras. Dalam sisa waktu 6 bulan menuju tanggal 27 November, apapun bisa terjadi. Apalagi misalnya Ridwan Kamil ini berpasangan dengan Kaisang akan disupport oleh begitu banyak partai politik, instrumen-instrumen pemenangan, resource politik para pendukung Prabowo dan Gibran. Bukan tidak mungkin Anies Baswedan yang dikdaya itu akan bisa dikalahkan ya, dengan sosok Ridwan Kamil. Baik, apapun yang terjadi bisa terjadi. Begitupun juga dengan si Seril yang mengatakan bahwa sampai pada pendaftaran Agustus masih bisa cair begitu. Termasuk apakah PSI akan juga berubah haluan dengan mengusung juga Ridwan Kamil dengan Gerindra dan juga Golkar. Kalau tadi Mas Adi bisa dikatakan bahwa Ridwan Kamil bisa melampaui elektabilitas dari Anies di Jakarta. Ya kalau PSI ini kan tergantung apa Jokowi. Kan selama ini PSI adalah partai politik yang selalu menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi. Dalam kampanyenya PSI itu adalah partainya Jokowi. Dalam distribusi kemudian komunikasi politiknya kepada publik, PSI itu kan paling ngerti apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Kan itu yang terjadi. Jadi PSI itu mau kemana, mau Ridwan Kamil atau siapapun, ya tergantung bagaimana Jokowi memberikan kode-kode politik menyambut pilkada serentak nasional di bulan November. Saya kira di situ Mas ya. Baik. Si Seril, mungkinkah Ridwan Kamil dengan Kaisang sama pertanyaan seperti kepada Mas Adi menurut Anda? Yang jelas Mas Kaisang itu dengan Pak Anies kenal ya pastinya ya. Karena dulu kan Mas Anies juga salah satu menteri di kabinet Pak Jokowi. Dengan Ridwan Kamil juga sangat baik hubungan karena kemarin ketika di TKN itu kan kampanye bersama gitu loh. Jadi memang Mas Kaisang ini pergaulan politiknya luas, networknya bagus, dan komunikasinya pun juga bagus dengan berbagai pihak. Jadi ya kita tunggu bersama ya Mas ya. Bagaimana nanti nih makin dekat dengan Pilkada DKI 1. Baik, saya juga mau closing statement dari Pak Zainul. Apa yang bisa Anda tegaskan terkait dengan sikap dari DPP untuk menentukan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta? Kita tunggu sampai Agustus nanti pendaftaran, Pak Zainul. Ya, prinsipnya bagi PKB itu semua bakal calon kepala daerah itu diberikan ruang yang sama. Tidak ada karpet merah, termasuk bagi siapapun yang mendaftar di PKB. Nggak ada privilege, semuanya harus ikuti tahapan yang ada. Termasuk untuk Mas Anies Baswedan juga begitu. Kita masih menunggu ini usulan resmi dari DPW PKB DKI terkait apa yang sudah dilakukan penjaringan kemarin. Prinsipnya bahwa PKB terbuka, mau dengan Mas Anies boleh, dengan figur-figur yang lain juga boleh, termasuk pasangan-pasangannya. Yang pasti PKB di DKI Jakarta kursinya 10, Mas Irsal. Kemudian PSI 8. Kalau PKB sama PSI bergabung pun kita harus butuh 4 kursi lagi ya? Kita. Ya, jadi masih terlalu dini untuk bisa menilai apakah pasangan ini bisa berangkat atau enggak. Sepopuler apapun, setinggi apapun elektabilitas seorang calon gubernur atau calon bupati, wali kota, kalau nggak ada yang ngusung, nggak ada kendaraan partai politik yang cukup untuk mengusung yang bersangkutan, ya nggak jadi maju kan gitu.
Jadi intinya adalah bagaimana pembicaraan nanti di level-level berikutnya dalam tahapan pilkada kita. Saya kira begitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Zainul, terima kasih si Sheryl, terima kasih Mas Adi telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat bertugas kembali, salam sehat dan sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian Prime Dialog sesi pertama. Prime Dialog sesi kedua masih akan dipimpin oleh Patricia Mapali. Usai jeda.